Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Ngerogoh Sukmo. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Yuda dengan Dodi di jam 11:40 malam, sudah tengah malam. Dimulai dengan Yuda. Dot, lu masih bangun? Masih. Kenapa Yud? Tumben jam segini chat. Bapak Dot, barusan gue mau gantiin pelaknya, tapi pas gue masuk kamar, posisinya aneh. Aneh gimana? Dia kan lumpuh. Paling geser dikit. Enggak, ini beda. Dia duduk tegak di kasur, matanya melotot ke arah jendela. Pas gue panggil, dia pelan-pelan rebahan lagi. Gerakannya kayak robot, patah-patah. Lu salah lihat kali, kecapean lu jagain dia sendirian. Gue gak salah lihat. Masalahnya, pas dia rebahan, gue dengan suara langkah kaki di atas plafon, kayak orang lari. Tikus mungkin. Tikus gak seberat itu, Dot. Ini kayak langkah kaki orang dewasa. Dan sekarang, bapaknya mulai gumam sesuatu. Bahasanya bukan bahasa sehari-hari, kayak mantra. Mantra. Coba dengerin pelan-pelan. Dia ngomong apa? Dia bilang, Ngerogoh Sukmo, kunci sebelah. Yud, itu beneran bapak lu? Iya, kenapa? Lu tahu itu artinya apa? Ngerogoh Sukmo itu ilmu ngelepas nyawa dari raga tapi belum mati, buat pergi kemanapun yang dia mau. Yud, lu harus cek tangannya. Ada lebam biru nggak? Ada, Dot, di lengan kirinya. Lebamnya makin gede, warnanya ungu kehitaman. Gue kira ini sakit pembuluh darah biasa, kata dokter. Itu bukan sakit medis. Itu tandanya raganya udah terlalu sering ditinggal kosong. Kalau lebam itu muter sampai ke jantung, bapak lu gak bakal balik lagi. Maksud lu, seseorang lagi gunain raga bapak lu? Atau bapak lu lagi keluar tapi ada sesuatu yang nahan dia buat balik? Dot, pintu lemari bapak kebuka sendiri. Gue di ruang tamu, bapak di kamar. Gue dengan suara kertas dirobek-robek. Jangan masuk dulu, stay di situ. Cek CCTV kalau ada. Gak ada CCTV, tapi gue lihat bayangan di bawah celah pintu kamar bapak. Bayangannya tinggi banget, jauh lebih tinggi dari bapak. Yud, dengerin gue. Cari buku catatan bapak. Dia pasti punya pegangan. Ilmu kayak gitu harus ada kuncinya. Gue takut, Dot. Suara langkahnya sekarang pindah ke belakang gue. Dot, gue nemu listnya. Di sini tertulis, jangan biarkan yang kedua masuk kalau yang pertama belum kembali. Maksudnya, ada penunggu lain yang mengincar raga kosong bapak lu. Barusan bapak bangun. Dia natap gue, tapi matanya putih semua, Dot. Gak ada hitamnya. Dia senyum ke gue. Senyumnya lebar banget, sampai sudut bibirnya robek. Itu bukan bapak lu. Lari, Yud. Keluar dari rumah sekarang. Gak bisa. Pintunya gak bisa kebuka. Kayak dikunci dari luar. Dan sekarang, bapak, dia mulai ngerangkak di tembok. Ngerangkak di tembok? Iya, dia kayak cicak. Suara tulang-tulangnya patah kedengaran jelas banget. Dia manggil nama gue. Yuda, mau ikut bapak jalan-jalan? Dot, gue berhasil. Gue bacain mantap pengunci dari buku itu. Bapak pingsan. Matanya balik normal. Dia tidur lelap sekarang. Syukurlah, lu aman sekarang. Aman. Gue duduk di sebelah bapak. Gue kasihan lihat dia. Tangannya udah gak lebam lagi. Tunggu, kalau lebamnya hilang mendadak, berarti sukmanya udah balik sepenuhnya. Iya, tapi ada yang aneh, Dot. Apalagi? Gue baru sadar, buku catatan bapak halaman terakhir baru aja ditulis. Tintanya masih basah. Tulisannya apa?
Terima kasih sudah membukakan pintu, Yuda. Bapak sudah lama ingin raga yang lebih muda. Yud, lu masih di situ? Yuda, jawab. Ini bukan Yuda lagi, Dot. Yuda sekarang lagi jalan-jalan di luar. Mau tahu rasanya Grogol Sukmo? Oh, jadi bapaknya nyiapin raga Yuda untuk jadi raga dia selanjutnya gitu ya guys. Jadi bapaknya kembali awet muda. Oh, gimana menurut kalian? Seremnya Grogol Sukmo itu bukan pas Sukmanya keluar, tapi pas raganya kosong. Ibarat rumah tanpa kunci, siapapun bisa masuk. Lebam ungu di tangan bapaknya Yuda itu tandanya raga itu udah dipaksa ngontak sama entitas lain. Dan paling ngerinya, target akhirnya bukan lagi si bapak, tapi raga Yuda yang masih segar. Coba deh kalian cek lengan atau leher sekarang, ada lebam biru atau ungu yang tiba-tiba muncul nggak? Kalau ada, mending jangan tidur dulu. Takutnya pas kalian bangun, yang ada di cermin itu bukan kalian lagi. Gimana? Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, kali ini percakapan antara Dodi dengan Ren ya guys ya, di jam 11 malam. Wow. Posisinya ini Dodi lagi di kebun sawit guys. Ren, lu masih bangun? Sinyal di setel sini naik turun parah. Gue sendirian di sini. Masih? Kenapa? Bukannya harusnya lu bareng Pak Yusuf di mobil? Pak Yusuf pamit ke rumah kakek penjaga sebentar. Katanya mau ambil air minum. Tapi udah 30 menit nggak balik-balik. Ran, lu dengar nggak? Dengar apaan? Gue di hotel, Dot. Ada suara ayam berkokok. Padahal ini jam 11 malam. Mana ada ayam bangun jam segini di tengah kebun sawit? Mungkin ayam hutan. Fokus aja selesain konfigurasinya, biar bisa cabut besok pagi ke Jambi. Masalahnya, suaranya makin dekat. Bukan di hutan, tapi kayak di belakang pintu shelter. Gue kunci pintunya dari dalam ya. Ran, suara ayamnya berubah banget. Berubah gimana katanya? Jadi suara ketawa, tipis banget. Kayak cewek lagi ngetawain gue di balik tembok. Jangan halu, lu capek itu. Minum kopi dulu. Kopi gue hilang kan? Hah? Kok bisa? Tadi gue taruh samping laptop. Pas gue nengok ke arah pintu karena suara ketawa itu, gue balik badan, kopinya udah gak ada. Ketemu. Lu gak bakal percaya kopinya ada di mana. Di mana? Di atas panel listrik. Tinggi banget. Gak mungkin gue naruh di sana tanpa tangga. Dok, mending lu keluar. Tunggu di mobil Pak Yusuf aja. Gue gak bisa keluar. Kenapa? Ada cewek berdiri di depan shelter, pakai baju merah terang banget, kontras sama gelapnya pohon sawit. Dia cuma diem, rambutnya nutupin muka. Cucu kakek penjaga mungkin. Enggak, dia gak napas Ran. Baunya diem tegak. Dia ngetuk pintu, pelan banget ngetuknya, tapi tembus ke kuping gue, kayak dia bisikin langsung di samping gue. Dia manggil nama gue. Dodi, mau ikut? Jangan dibuka. Dodi, jangan dibuka. Ran, HP gue panas banget. Layarnya mulai distorsi. Cewek itu sekarang ada di jendela. Dia nempel di kaca. Mukanya pucat banget. Matanya nggak ada hitamnya kan. Putih semua. Dia senyum. Giginya hitam semua kayak orang abis kayak orang abis makan tanah. Dot, baca doa. Jangan lihat matanya. Dia bilang dia lapar. Dia nunjuk ke arah sesajen di pojok pagar. Ran, kaki gue gerak sendiri. Gue kayak ditarik buat buka pintu. Do, ditahan. Lawan. Gue udah di luar. Ngapain lu keluar? Nggak tahu. Tiba-tiba gue udah di tengah kebun sawit. Shelternya hilang kan. Gue muter-muter cuma ketemu pohon sawit yang sama. Di setiap pohon ada baju merah digantung. Banyak banget. Gue sama tim jalan menuju ke lokasi lu. Tapi aneh. Di Maps bilang kita masih di hotel. Sekarang Pak Yusuf bilang kalau jalannya berubah jadi tanah merah.
Padahal sebelumnya kan aspal. Ran, cewek itu ada di belakang gue sekarang. Dia meluk gue, dingin banget, kayak es batu ditempelin ke leher. Dia bisikin, kalian gak akan bisa pulang, waktunya sudah habis. Dot, dengerin gue. Kita nemu mobil box hitam di depan. Kita ikutin dia. Kayaknya dia tahu jalan keluar. Jangan ikutin mobil itu. Kenapa? Itu satu-satunya harapan kita. Itu bukan mobil, itu keranda terbang. Gue lihat dari sini. Ambil kiri, Ran, jangan kanan. Oke, gue lihat lo. Akhirnya kita berhasil keluar. Tapi gue tadi lihat lu di pojok lagi makan bunga sesajen. Oh, jadi kan ini nemuin Dodi di saat posisi Dodi lagi makan sesajen, guys. Kita bawa lu ke mobil. Lu tidur terus. Tapi Ran, ada yang aneh. Cek kalender HP lu sekarang. Kenapa? Hari ini Jumat kan? Di sini tulisannya Minggu. Hah? Nggak mungkin. Kita tersesat cuma semalam doang. Oke, jadi si Ran ini ngerasa kalau ini hari Jumat, tapi ternyata ini hari Minggu, guys. Kita hilang 2 hari, Ran. Dan satu lagi, gue lihat cewek baju merah duduk di samping lu, lagi megang tangan lu, dan dia lagi ngetik di HP lu sekarang. Iya, Dodi, dia cantik kan? Oh, jadi yang bersama Ran saat ini itu adalah wanita si baju merah itu ya, guys ya. Dan dia ngerasa udah hilang selama 2 hari, guys. Aduh, serem banget. Gimana, guys? Serem banget kan? Jujur, gue sendiri pas dengar cerita Dodi tadi langsung kepikiran. Kita sering banget ngeremehin tempat yang kelihatan biasa kayak kebun sawit. Padahal di sana, di balik pelepah-pelepah yang raksasa itu, ada hal yang nggak bisa dijangkau sama logika kita. Apalagi pas bagian si merah itu muncul di tengah pintu shelter. Gue gak bisa ngebayangin gimana lemesnya badan kalau ada di posisi itu. Kalimat dia yang bilang anak ini ikut saya, itu benar-benar gila sih. Kalian pernah dengar gak? Katanya, kalau kalian lewat kebun sawit yang angker, dan tiba-tiba nyium bau melati campur bau tanah basah, itu tandanya penunggunya lagi berdiri tepat di samping kendaraan kalian. Dia gak mau kalian lewat, dia mau kalian menetap. Buat kalian yang tinggal di sekitar Jambi, atau daerah perkebunan, pernah punya pengalaman serupa nggak? Atau kalian tahu rahasia apa yang sebenarnya disembunyiin di shelter itu? Coba tulis di komentar, gue pengen tahu pendapat kalian. Gue pamit dulu, makasih udah nemenin chat history horor ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.